Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Paripurna Nurul Hidayah yang kita cintai ini. Kita lanjutkan kajian kita Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq berkenaan dengan sihir. Sihir berarti tipu daya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak dan Ibu, apakah memang betul sihir itu ada? Sebagai orang Islam, kita tidak boleh percaya kepada sihir. Akan tetapi dalam kenyataannya ada orang yang celaka akibat dari sihir. Menjawab itu, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari keduanya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, ilmu tentang bagaimana memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Jadi ilmu sihir itu rupanya ada. Dengan siapa? Kaitannya dengan setan. Dan ada. Kaum bapak dan kaum ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah mengalami suatu perubahan yang tidak biasa, baik di dalam pemikirannya maupun pada jasmaninya. Perubahan itu adalah ada yang dialami oleh Rasulullah, di mana Rasulullah merasa melakukan sesuatu padahal ia belum melakukannya. Dapat Bapak Ibu bayangkan kalau kita merasa sudah makan padahal belum makan, perasaan sudah mandi padahal belum mandi, itu gangguan Bapak Ibu sekalian. Lalu jasmani Rasulullah, fisiknya juga lemah, mudah capek, kemudian selera makannya berkurang. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah mengenai apa yang ia alami. Itulah yang di dalam hadis disebutkan, Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, istrinya, atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli. Ada dua orang yang datang kepadaku, yang seorang duduk di bagian kepalaku dan yang satu orang lagi duduk di bagian kaki. Dan mereka menyampaikan, salah satunya menyampaikan bahwa Nabi telah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam, diupah oleh Yahudi Madinah untuk menyihir Rasulullah, karena pada saat itu gangguan yang dirasakan oleh Yahudi atas dakwah Nabi sudah semakin nyata, dan mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi dakwah Nabi, ingin mencederai Nabi, tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis. Maka ada seorang tukang sihir yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Mereka upahkan sebesar 3 dinar untuk menyihir Rasulullah. 3 dinar kalau ukuran saat ini kurang lebih per dinarnya 54.900 rupiah. Jadi kalau di total 3 dinar itu adalah 165.000. Berarti tarif dukun belum mahal ya. 160.000.
Orang yang datang tadi mengkabarkan itu, memberitahu itu kepada Nabi bahwa Nabi telah disihir. Keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menelusuri perihal sihir tersebut, yang katanya dibuat dari media sisir, kemudian rambut dari Nabi dibalut dengan kulit mayang kurma jantan dan diikat dengan benang sebanyak 11 ikatan. Letaknya di bawah batunya di dalam sumur, nama sumurnya Sumur Nazran. Setelah dilihat oleh Ammar bin Yasir ke tempat yang dituju, ke sumur tersebut, memang betul yang airnya biasanya jernih sudah berubah menjadi coklat kemerah-merahan. Lalu diambilnya. Menurut sebahagian riwayat tidak diangkat, tapi ada riwayat lain menyebut sudah diambil. Kemudian orang yang dua tadi yang ketika datang kepada Rasulullah rupanya malaikat Jibril. Disitulah Rasul mengajarkan, disitulah malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi supaya dibaca dua a'udzu. Itulah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Itulah yang dibaca oleh Nabi. Setiap kali dibaca, lalu buhul ikatan-ikatan tadi menurut sebahagian riwayat lepas sampai 11 ikatan itu lepas, dan Rasulullah pun selamat dari gangguan sihir tadi. Kalau Nabi mempan disihir, itu Nabi, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita? Betul ada sihir itu, betul. Dan kalau kita lihat ada persamaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Di Sumatera Barat namanya itu 7 namanya. Lalu bagian-bagiannya ada namanya gayung, pitonggang, bolang-bolang, dan itu juga ada di Sumatera Utara namanya sama. Ada itu Bapak dan Ibu. Maka surat Al-Falaq diajarkan oleh Jibril untuk menangkal itu. Dan itulah yang dibaca oleh Rasulullah ketika mau tidur. Apa rupanya isi dari Al-Falaq itu? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan-ciptaan Allah. Apa itu ciptaan-ciptaan Allah? Kalau ciptaan yang kasat mata, yang membahayakan banyak. Kala, lipan, ular, itu ciptaan Allah. Termasuklah minta perlindungan dari sengatan-sengatan itu. Kemudian dari ghasiqin iza waqaba, malam yang gelap gulita. Apa kejahatan yang ada di malam gelap gulita? Dulu setiap ada kehilangan selalu kejadiannya malam. Oh, berarti maling merampok di malam hari, begal merampok di malam hari. Maka termasuk juga minta perlindungan kepada Allah untuk kejahatan dari yang seperti itu atau yang mirip-mirip itu. Dari kejahatan itu. Kemudian dari mana lagi? Wa min syarrin nafasat, dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhulnya. Jadi tadi itu diikat bermacam-macam ikatannya dengan benang yang berwarna-warni, di dalamnya biasanya macam-macam yang hubungannya dengan siapa yang ia targetkan. Itulah maka disebut 7, karena ada yang dia tuju. Apabila yang dia tuju adalah untuk menyakiti hati seseorang, kadang-kadang ia pun akan meletakkan di sana jarum yang banyak dan macam-macam, segala macamnya. Mengapa itu dikabulkan Allah? Bapak Ibu yang berbahagia, betul sihir itu ada dampaknya. Tapi lanjutan dari ayat tadi, ada lanjutannya. Wa ma hum bidorrina.
apapun usaha sihir, usaha jampi-jampi, mahum bidorrina min ahadin illa biiznillah, tidak akan ada dampaknya, tidak akan bisa membuat seseorang celaka, tidak bisa menyakiti apalagi membunuh illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Kalau begitu tak perlu takut kepada tukang sihir, kepada dukun, kalau memang kita takut kepada Allah. Mengapa yang perlu adalah takut kepada Allah? Karena semua niat jahat ia bisa berdampak apabila Allah mengizinkan. Berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita lebih dekat kepada Allah ketimbang dukun itu lebih dekat kepada Allah. Siapa di antara kita yang lebih dekat, tentu ialah yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita. Maka itu kita jaga solat kita, mudah-mudahan dengan kita jaga solat yang baik, puasa yang baik, hati kita selalu dekat dengan Allah. Dengan dekatnya kita kepada Allah, maka makin kuatlah jiwa kita menghadapi segala ancaman, bahaya dan sebagainya, dan itulah jalan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar bacaannya adalah membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas yang tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang dapat kita sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.